Universitas Islam Malang. Dari Unisma, untuk NU dan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryan Zakaria dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Dalam kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada mata kuliah Instructional Technology and Digital Learning. Kode mata kuliah ACP01 dengan bobot 3 SKS. Pada pembelajaran kali ini, capaian yang akan diperoleh adalah ada 4 capaian. Yang pertama, mengintegrasi nilai aswaja dalam kehidupan sosial, akademik, dan religius. Ini merupakan CPL wajib di Unisma. Kemudian mampu menerapkan pemikiran kritis, sistematis, logis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian terampil merancang dan mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan aspek tahapan perkembangan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat anak MI atau SD. Dan yang terakhir adalah menguasai konsep, prinsip, dan prosedur metode pembelajaran anak usia SD atau MI. Berikutnya adalah deskripsi mata kuliah Instructional Technology dan Digital Learning. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik teknologi pembelajaran serta pembelajaran digital untuk mendukung proses pembelajaran di PGMI. Mahasiswa dibekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi pembelajaran berbasis digital. Kemudian kemampuan yang diharapkan adalah antara lain mahasiswa mampu menjelaskan konsep teknologi pembelajaran, menganalisis kebutuhan sumber pembelajaran, mendesain media pembelajaran digital, menerapkan strategi pembelajaran berbasis teknologi, mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi pembelajaran. Untuk materi yang akan disampaikan nanti adalah konsep dasar teknologi pembelajaran, teori pembelajaran digital, desain instruksional, model pembelajaran berbasis seni dan TIK, platform e-learning dan LMS, pengembangan media digital, penggunaan media sosial dalam pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran digital. Untuk sistem atau metode pembelajaran, kita menggunakan model perkuliahan tatap muka dan daring, menggunakan blended learning, metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, praktik, model art-based learning, presentasi, dan proyek. Prinsip DAA atau Delivery, Interaktif, dan Assessment yang kita gunakan adalah materi disampaikan melalui tatap muka dan LMS, diskusi, kerja kelompok, forum online. Untuk assessment-nya adalah tugas, presentasi, praktek, UTS, dan UAS. Kemudian untuk sistem penilaian, kita menggunakan beberapa komponen penilaian disepakati bersama dalam RPS, meliputi kehadiran dan partisipasi aktif di kelas, tugas individu, tugas kelompok, praktik atau simulasi, UTS, dan UAS. Untuk masing-masing persentase yang akan disepakati ketika pemaparan di awal perkuliahan. Indikator capaiannya adalah kehadiran dan keaktifan, kualitas tugas, presentasi hasil praktek, nilai tes tertulis, dan produk media digital. Oke, untuk pembelajaran lebih lanjut kita akan lihat tayangan atau pelaksanaan pembelajaran di kelas berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini menjelang siang. Teman-teman sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita hari ini akan meneruskan lagi materi dari minggu yang lalu tentang LMS atau apa artinya LMS? Learning Management System. LMS adalah Learning Management System, dan hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita sudah belajar LMS, kita akan kembali lagi pada pembelajaran terkait dengan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan juga menggunakan cara-cara yang lebih disukai oleh anak. Di Prodi PGMI ini ada salah satu mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang ada dalam pembelajarannya, yaitu menggunakan hal-hal yang bersifat menyenangkan, ramah anak,
bahkan mungkin bisa menggunakan juga metode-metode bermain. Dalam metode bermain, misalkan kita bisa menggunakan permainan tradisional, permainan game, permainan menggunakan media-media yang lebih interaktif, dan juga menggunakan media yang ramah untuk anak. Sehingga pada hari ini di mata kuliah teknologi pembelajaran atau instructional technology dan digital learning, kita akan bersama-sama membuat sesuatu yang mungkin teman-teman sudah biasa menggunakan, tapi kita coba eksperimenkan untuk dunia pembelajaran. Nanti kita buat pembelajaran dengan cara bermain, dengan melibatkan unsur estetik dan juga unsur pengembangan dari inovasi pembelajaran yang kita akan lakukan, terutama pada kegiatan yang bersifat pembelajaran menggunakan seni. Kita libatkan beragam seni bisa kita libatkan dalam pembelajaran ini. Salah satunya yaitu kita akan menggunakan medium yang lebih dekat dengan keseharian anak. Dalam pengertiannya, Asperger's Learning ini adalah salah satu metode yang biasa kita gunakan. Ini diciptakan oleh salah satu ilmuwan dan mungkin sebelumnya sudah diciptakan oleh nenek moyang kita, atau di zaman sebelum kita di penyebaran Islam di Indonesia juga menggunakan pola-pola ini. Misalkan pola yang dilakukan oleh Sunan Bonang dengan alat musiknya berupa alat musik gamelan, dan beliau juga menamakan bonang. Bonang itu adalah salah satu alat musik Jawa dengan bentuk yang menyerupai seperti kopi dan ada kulitnya di atas. Temuan terbesar di bidang kebudayaan Jawa yaitu wayang kulit. Jadi dia menggunakan wayang kulit sebagai pembelajaran pada masyarakat atau pendidikan keagamaan di masyarakat. Bahkan mungkin Sunan yang terkenal atau tokoh-tokoh terkenal di Indonesia, Ki Jatiwantoro juga menggunakan seni dalam bentuk taman siswanya untuk dalam pembelajaran yang lebih humanis. Kemudian setelah itu pembelajaran seni juga sering digunakan, dan salah satu literaturnya bisa kita pembelajaran ini menggunakan seni visual yang melibatkan potensi kreatif dan ekspresif yang kemudian dia terintegrasi dengan pembelajaran. Itu oleh penelitian tahun 2009 oleh Hills. Kemudian seni ini dirancang untuk memelihara keterlibatan partisipatif dan menghargai penularan efektif, selanjutnya mengembangkan pemahaman budaya dari sesuatu yang bernama pembelajaran. Dan kemudian oleh Douglas, saya menggunakan rujukan langsung dari Sean Douglas, ini tahun 2011. Beliau adalah salah seorang yang konsisten mengerjakan pembelajaran ini, dan dia menggunakan topeng, menggunakan topeng dalam pembelajarannya. Yang dilakukan tahapannya adalah tahapan-tahapannya. Nah, persiapannya apa? Persiapannya tentu juga kita siapkan dalam bahan. Persiapannya adalah bahan dulu. Kemudian yang kedua, ketika Anda membuat, nanti misalkan belum ketemu karakternya, karakter bisa dikerjakan setelah jadi karyanya, adalah membuat karakternya. Atau teman-teman koreksikan dulu, kira-kira ini mau dibuat apa? Atau teman-teman punya dan menguasai teknik apa yang paling dikuasai? Misalkan teknik origami, silakan. Atau teknik membuat lipatan, silakan. Atau teknik menggunting, silakan digunakan. Itu untuk membuat karakter. Karakter ini bisa diambil dari karakter tumbuhan, hewan, bahkan bisa juga dengan mitologi atau alat perkakas dan lain-lain. Atau bahkan perlengkapan sehari-hari juga bisa. Setelah itu kita lakukan adalah merancang pola. Pola apa yang akan kita rancang? Pola yang sesuai dengan karakter yang kita pilih. Pola, salah satu pola, misalkan teman-teman membuat pola bisa simetris. Simetris itu sama ya, antara sisi kanan dan kiri, atau asimetris, antara sisi kanan dan kiri berbeda. Kemudian setelah itu teman-teman menghias, setelah merancang, menghias dan memotong pola. Bisa memotong pola, melipat pola, bahkan mungkin teman-teman bisa dengan metode merakit, kemudian dirakit, dan setelah itu memakai dan menampilkan. Nah, dalam penampilannya nanti saya akan memberikan materi juga terkait dengan salah satu hal yang bisa kita eksplorasi. Berikutnya kita lihat salah satu
contoh pembelajaran berbasis seni. Di klik di bagian nomor di play. Terus ini, nggak bisa. Oh bisa nggak? Titik, nggak bisa. Oh ya, jadi teman-teman bisa lihat di contoh video yang kita. Ya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, kalau kekurangan dulu kita lihat ya, karena kekurangannya, kalau kelebihan itu pasti banyak kelebihan, tapi kalau kekurangannya tentu ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi waktu panjang ini bisa kita persingkat dengan teknik-teknik yang mudah, contohnya yang akan kita lakukan nanti. Dan kemudian persiapan alat yang lebih matang dan memerlukan satu lagi biaya yang lebih. Maksudnya kalau kita mengerjakan ini bisa biaya pembelajaran bisa lebih besar. Tapi efeknya, kelebihannya di sini teman-teman bisa menghadirkan pembelajaran yang tentu secara visual menarik, secara gambar menarik, atau kalau nanti kita didokumentasikan juga lebih baik daripada pembelajaran dengan menggunakan sistem yang biasa-biasa saja. Kemudian yang paling penting, anak-anak itu punya usia di mana dia usianya adalah usia bermain. Usia bermain, mereka tidak akan lepas dari bermain. Di kelas ketika kita berikan permainan yang sesuai dengan dia, sesuai dengan materi, tentu permainan ini bisa menjadi nilai tambah dalam pembelajarannya, itu menjadi media atau bahkan menjadi materi pembelajaran. Tentunya dia mengajak berimajinasi, kemudian mengundang terbukaan untuk berpikir, untuk gagasan-gagasannya, dan yang paling penting kita lihat juga proses dari kegiatan itu. Prosesnya seperti apa pembelajarannya, mulai dari awal sampai akhir, dan kemudian meningkatkan metakognitif, menyatukan antara kemampuan kognitif, psikomotorik, dan juga sikapnya. Kita bisa melihat kemampuan dia, kemudian skill dalam membuat sesuatu, dan yang paling penting dia menyenangkan, menarik, dan tidak monoton dari pembelajarannya. Nah, seperti ini, misalkan kalau pembelajaran seperti ini akan terasa monoton ketika tidak menggunakan media-media yang menyenangkan anak. Nah, kita coba untuk menggunakan, misalkan saya mari membuat satu contohnya. Nah, ini ini aja. Mohon maaf, ini mungkin temanya yaitu Raja Burung. Burung raja. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, di materi ini saya akan bercerita tentang salah satu hikayat. Ini adalah hikayat. Bisa dilihat set yang lain. Jadi set yang lain. Salah satu hikayat saya terinspirasi dari salah satu cerita yang ada di setnya warna biru. Terinspirasi dari satu cerita legenda. Kemudian legenda ini kita aplikasikan menjadi sesuatu yang lebih gampang diterima oleh anak. Nah, yang menarik lagi, beliau adalah seorang yang sangat halus. Ketika hendak berperang, di dalam ceritanya, beliau memilih senjata yang paling buruk di gudang senjata. Tetapi dengan senjata itulah dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi dalam cerita selanjutnya, ceritanya terkait dengan perjalanan spiritual dan perjalanan beliau meskipun seorang yang besar di daerahnya, tetapi ketika hidup menjadi masyarakat biasa. Cerita yang unik lagi, ketika dia mencari rezeki di laut, karena dia nelayan ya di pinggir pesisir. Ketika mencari ikan, yang dia ambil adalah ikan yang dia butuhkan saja. Ketika mendapatkan lebih, ikan yang lain dilepaskan. Nah, itu menjadi filosofi hidup di kalangan masyarakat Sendujoyo, di desa Sendujoyo itu. Dan kemarin, Sendujoyo ini diperingati haulnya yang 415. Hingga hari ini masih ada haulnya, karena beliau punya jasa yang sangat besar dalam persebaran Islam atau persebaran ajaran-ajaran kebaikan di daerah tersebut. Nah, itu ceritakan dengan metode seperti ini lebih menarik ketika teman-teman nantinya masuk pada dunia pembelajaran di anak usia sekolah dasar. Nah, pada hari ini, kita langsung pada materinya. Pada hari ini kita akan praktek, akan uji coba, akan eksperimen, membuat salah satu
mainan atau salah satu produk berupa crown atau mahkota yang saya gunakan ini. Wah, ini salah satu mahkota ini kita gunakan nantinya dan kita presentasikan dengan materi yang sesuai dengan Anda. Misalkan kalau saya tadi mempresentasikan tentang Sundujoyo, Anda nanti bisa menggunakan presentasi yang lain. Tema kali ini kita menggunakan tema yang lebih dekat dengan kita. Misalkan aku adalah pemimpin, aku adalah raja, aku adalah guru, atau aku adalah orang yang membuat sesuatu perubahan di sebuah masyarakat atau yang lain. Silakan Anda membuat tema yang sesuai dengan Anda dan nanti kita akan bermain bersama dengan material ini. Untuk bahannya, yang pertama kertas karton, kemudian kertas lipat, pensil, penghapus, bisa kuas, bisa lem, dan banyak lagi materi yang lain yang bisa teman-teman dapatkan. Sudah bahas semua kan ya? Sudah bahas. Nanti kita ambil bersama. Tadi ada tuh kelompok membawa kertas lipat, membawa lem, dan membawa kertas. Nanti kita bagikan bersama. Kita akan bagikan. Untuk kertasnya, ini kertas dari kertas karton bekas makanan. Jadi saya ambil yang bagian paling panjang dan kemudian bisa kita jadikan. Kemudian kita gunakan juga lem kertas, dan yang paling penting adalah mungkin kalau kita membuat origami atau yang lain bisa menggunakan kertas lipat ya seperti itu. Kemudian untuk produk-produk yang bisa teman-teman kerjakan bisa berupa misalkan bisa buat topi ya, kemudian bisa membuat lagi semacam ini topeng misalkan, tapi ini mungkin nanti untuk materi selanjutnya. Tapi yang kali ini teknologi pembelajaran yang kita gunakan adalah membuat mahkota maksudnya adalah kita membuat pembelajaran berbagai seni yang lebih menyenangkan, lebih santai, dan juga anak-anak bisa melakukan hal yang serupa nantinya. Nah, silakan untuk seluruh kelas bisa dibagikan. Saya minta 1 atau 2 mahasiswa. Kemudian bisa juga kertas lipatnya bisa dibagikan. Ini kertas lipatnya. Nanti untuk bahan-bahan yang lain bisa mengambil di depan. Jadi bisa lebih bisa dijelaskan. Kita lakukan adalah mengukur lingkar kepala dari kepala kita. Lingkar kepala. Kalau kurang, teman-teman bisa menambahkan dengan kertas yang lain. Kalau cukup, langsung saja nanti bisa kita kita sulasi atau kita lakban atau kita lem dengan seperti ini. Tes. Oke, ini. Nah, jadi ya. Kalau kurang bisa ditambahkan dengan kertas yang lain. Dan setelah itu kita potong. Nah, tahap selanjutnya teman-teman menghias. Ya, hias semenarik mungkin, dan tokohnya jadi apa silahkan nanti disesuaikan. Jadi gini, dan dihias masing-masing. Itu sudah saya ukur standar ukuran kepala dewasa. Tapi kalau misalkan kurang bisa ditambahkan dengan kertas yang lain. Atau dengan ini, bahan-bahannya di sini ya bisa ditambah. 30 menit. 30 menit kemudian kita buat dramanya atau dialognya. Dibuat senyaman mungkin deh. Ini bawa sini. Kalau dibawa dimundurkan aja kursinya. Ini pakai apa aja? Staples. Mil gak kita mau mil. Mewah.
Mana? Sudah siap? Siap! Wah, lumayan sangat seru ya dalam pembuatan mahkotanya atau making crown-nya. Dan nanti kita akan melihat penampilan-penampilan yang akan disajikan oleh rekan-rekan sekalian di kelas. Selamat menyaksikan. Oke. Di tengah hutan, semua hewan sibuk mempersiapkan pesta cahaya. Suasananya ramai dan ceria. Sepertinya pesta kali ini akan sangat meriah dibanding pesta sebelumnya. Tupai berlari cepat sambil membawa setumpuk buah beri. Permisi, konsumsi lewat. Ups. Kontrol kualitas. Ayam jago berdiri di atas batu besar, bertingkah seperti madam. Angsa sambil meliupkan lehernya untuk menggantung lentera bunga. Akan berdiri, ya segitulah tepat. Kupu-kupu terbang menghampiri Raja Singa dengan gembira. Saat kami sudah siap, dijamin malam nanti pasti akan dipenuhi cahaya warna-warni yang indah. Wah, pasti akan seru. Raja Singa melihat ke Raja Singa melihat ke arah koala yang tidur pulas di atas tumpukan daun. Kembangkan koala. Ini saya kita bersenang sekali berpesta tanpa kamu malah tidur. Terima kasih rakyat-rakyatku yang tercinta. Semoga pesta-pesta selanjutnya akan lebih meriah dibandingkan hari ini. Amin. Sekian dari kelompok Raja Hewan. Raja Singa. Terima kasih. Terima kasih atas segala penampilan teman-teman dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir. Di sesi akhir dari pembelajaran Artus Learning adalah sesi refleksi. Dari apa yang ditampilkan dari kelompok Raja Hewan tadi, kira-kira apa yang menarik ya dari Raja Hewan tadi? Ada yang menarik apa? Raja Singa. Oh, ada Raja Singanya juga. Ada Raja Ayamnya. Siapa yang menarik? Kupu-kupu. Bagaimana sifat dari kupu-kupu? Tengil. Oh, tengil. Sifat dari kucing ya, gimana tadi? Rajanya singa apa kucing tadi ya? Singa. Bagaimana Raja Singa? Apakah dia bijaksana? Iya. Apakah dia mengayomi? Iya. Ya. Ya, itu adalah pembelajaran budaya seni yang telah kita lakukan di kelas pada pagi sampai siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat nantinya di pembelajaran Anda ketika menjadi seorang guru, ketika menjadi seorang pendidik, dan juga sebagai motivator di kelas. Apa yang kita sampaikan di kelas hari ini adalah satu dari beragam banyak instruksional teknologi atau teknologi pembelajaran yang ada yang bisa difasilitasi oleh guru pada pembelajaran nantinya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Ini